Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tugas audit sistem informasi yang diampu oleh Bapak Yudi Irawan, Eskom, Mkom. Penjelasan mengenai dua jurnal tentang COPIT. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, M. Sajali Ibnu As'ari dengan NIM 2019-53035, lalu M. Raihan Nur Farizi dengan NIM 2019-53038, kemudian Muhammad Faqih dengan NIM 2019-53047, dan yang terakhir M. Raffi Anwar dengan NIM 2019-53056. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan mengenai apa itu pengertian COPIT, kemudian judul kedua jurnal, lalu perbandingan jurnal yang meliputi ruang lingkup, tujuan, hasil, dan rekomendasi. Lalu yang terakhir kesimpulan. Pengertian COPIT. Apa itu COPIT? COPIT adalah kepanjangan dari Control Objectives for Information and Related Technology, yaitu kerangka kerja tata kelola IT atau IT Governance Framework dan kumpulan perangkat yang mendukung dan memungkinkan para manajer untuk menjembatani jarak atau gap yang ada antara kebutuhan yang dikendalikan, control requirement, masalah teknis, technical issues, dan risiko business risk. COPIT mempermudah perkembangan peraturan yang jelas, clear policy development, dan praktik baik atau good practice untuk mengendalikan IT dalam organisasi. COPIT menekankan keputusan terhadap peraturan, membantu organisasi untuk meningkatkan nilai yang ingin dicapai dengan penggunaan IT, memungkinkan untuk menyelaraskan dan menyederhanakan penerapan dari kerangka COPIT. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu judul kedua jurnal. Pada jurnal pertama terdapat judul yaitu Audit Sistem Informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas menggunakan framework COVID 4.1. Jurnal ini dibuat pada tahun 2012 dan rumusnya yaitu Dengar Rifati Gulkarnain dan Rizky Wahidi dan Andi Wijanarko. Instansi pada yang terdapat pada jurnal ini yaitu STMIK Amikom Purwokerto, dan pada prodi di dalam jurnal ini yaitu teknik informatika. Objek yang digunakan pada jurnal ini yaitu RSUD Banyumas. Pada jurnal kedua berjudul Audit Sistem Informasi pada Perusahaan Dagang Aneka Gemilang Bandar Lampung menggunakan framework COVID 4.1. Jurnal ini dibuat pada tahun 2012, penulisnya yaitu Aminah, instansinya yaitu di Institut Dharma Jaya, dan prodinya yaitu teknik informatika. Objek yang dilakukan pada jurnal ini yaitu Perusahaan Dagang Aneka Gemilang Bandar Lampung. Perbandingan kedua jurnal. Selanjutnya perbandingan kedua jurnal yaitu kita kepada ruang lingkup. Pada jurnal pertama, dalam ruang lingkupnya bertujuan untuk mempermudah proses administrasi di rumah sakit Banyumas agar kinerja sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan bisnis rumah sakit, maka dibutuhkan pengukuran
atau audit guna mengetahui kematangan kinerja sistem informasi tersebut agar memberikan peranan teknologi informasi yang sangat baik. Audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1 sangat berguna baik bagi pengguna dan auditor maupun bagi manajemen. Nah, pada jurnal kedua ini dalam ruang lingkupnya membahas tentang usaha dagang aneka gemilang, merupakan jenis perusahaan dagang yang bergerak di bidang perdagangan, khususnya kebutuhan sarana pembelajaran dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Untuk dapat mencapai keselarasan antara tujuan teknik informatika dan tujuan perusahaan, diperlukan suatu pengukuran tingkat keselarasan antara tujuan perusahaan dengan tujuan teknik informatika menggunakan COVID 4.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anjali bin Asari, NIM 2019-53035. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang ruang lingkup perbandingan dari dua jurnal tersebut. Sekarang yaitu tentang tujuannya dari kedua jurnal tersebut. Jurnal yang pertama bertujuan untuk mempermudah proses administrasi agar kinerja sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan bisnis rumah sakit. Maka dibutuhkan pengukuran atau audit guna mengetahui kematangan kinerja sistem informasi tersebut. Jurnal yang kedua tujuannya yaitu untuk perusahaan dagang aneka gemilang Bandar Lampung menggunakan COVID 41. Dengan keputusan audit ini diharapkan ada kemajuan yang signifikan terhadap perusahaan tersebut. Optimum pelayanan dan memberikan barang berkualitas adalah kegiatan yang harus menjadi prioritas untuk memperkuat mitra bisnis yang tersedia dan mencoba untuk menambahkan mitra bisnis di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan dagang aneka gemilang dapat membuka cabang di kabupaten potensial lainnya. Selanjutnya yaitu tentang hasil dari kedua jurnal tersebut, yaitu jurnal pertama, hasil analisis data yang dilakukan menggunakan perhitungan maturity level dari framework COVID 4.1 pada sistem informasi di RSUD Banyumas. Diperoleh rata-rata tingkat kematangan berada pada level 3, yaitu definite process, yang berarti seluruh proses telah didokumentasikan dan telah dikomunikasikan, serta dilaksanakan berdasarkan metode pengembangan. Di jurnal kedua, hasilnya yaitu tentang hasil penelitian diperoleh dengan simpulan proses pada domain ensure compliance with external requirement yang diberikan oleh perusahaan dagang aneka gemilang secara umum yang berada pada tingkat kematangan definite process. Terdapat bukti bahwa perusahaan mengetahui adanya permasalahan yang harus diatasi dan telah diproses menggunakan metode yang telah distandarkan dalam penyelesaiannya, telah mendefinisikan dengan jelas langkah-langkah yang akan digunakan dalam menunjang pelayanan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Anwar, NIM 2019-53056. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan membahas tentang perbedaan kedua jurnal bagian rekomendasi. Pada jurnal yang pertama, ke-6 domain dengan kondisi tingkat kematangan pada level 2 atau repeatable but intuitive, yaitu PO3, PO6, PO7, AI5, AI6, dan DS13 mendapat prioritas utama untuk dilakukan perbaikan, sehingga akan seimbang dengan tingkat kematangan rata-rata keseluruhan domain, yaitu tingkat kematangan yang berada pada level 3 atau define. Untuk meningkatkan kondisi kesenjangan tingkat kematangan sistem informasi saat ini S to is dengan kondisi yang diharapkan to be.
pada ke-6 domain yang memiliki tingkat kematangan level 2 repeatable but intuitive ke level 3 definite. Pada jurnal yang pertama, 1. Rekomendasi untuk domain PO3. Perlunya proses pengembangan rencana infrastruktur, teknologi cukup masuk akal dan selaras dengan rencana strategis TI. Yang kedua, rekomendasi untuk domain PO6. Perlu adanya pengendalian informasi dan lingkungan manajemen, mutu yang lengkap dikembangkan, didokumentasikan, dan dikomunikasikan oleh manajemen, dan mencakup kerangka kerja untuk kebijakan, rencana, dan prosedur. Yang ketiga, rekomendasi untuk domain PO7. Harus ada proses yang didefinisikan dan terdokumentasi untuk mengelola sumber daya manusia bidang TI. Yang keempat, rekomendasi untuk domain AI5. Manajemen mengkomunikasikan kebutuhan akan akuisisi dan pengelolaan kontrak yang sesuai di seluruh fungsi TI. Yang kelima, rekomendasi untuk domain AI6. Perlu adanya proses manajemen perubahan formal yang ditetapkan, termasuk kategorisasi, prioritisasi, prosedur darurat, perubahan otorisasi, dan manajemen pelepasan. Yang keenam, rekomendasi untuk domain DS13. Kebutuhan akan manajemen operasi komputer perlu dipahami dan diterima dalam organisasi. Yang jurnal kedua, berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan proses PO1, DS1, dan ME3 pada domain Ensure Compliance with External Recruitment yang diberikan oleh perusahaan dagang aneka gemilang secara umum berada pada tingkat kematangan definite proses. Secara umum, pendekatan kepada pengelolaan proses telah terorganisasi secara baik. GAP yang ada baik itu tingkat user maupun manajemen tidak menunjukkan GAP yang besar, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa apa yang diharapkan oleh manajemen rata-rata sudah terpenuhi dan sistem sudah dijalankan. Rekomendasi yang dapat peneliti ajukan adalah tambahkan domain-domain yang dinilai sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik dari saat ini. Hasil ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dalam sistem informasi TI secara lebih komprehensif. Selanjutnya kesimpulannya. Dalam kesimpulannya, kedua jurnal tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan mempunyai keinginan yang berbeda, akan tetapi menggunakan metode audit yang hampir sama. Pada kedua jurnal tersebut memiliki hasil yang berbeda, walaupun masih menggunakan metode yang sama, karena kedua jurnal tersebut melakukan audit dengan topik yang berbeda dengan jurnal pertama tentang sistem yang ada dalam rumah sakit, dan yang jurnal kedua tentang perkembangan perusahaan dagang. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.